Pernahkah kalian lewat jalur Pantura Indramayu di tengah malam? Jalanan sepi, gelap, hanya ada suara angin yang menderu. Tapi, bagaimana kalau tiba-tiba ada sosok perempuan berbaju putih berjalan pelan di tepi jalan, menoleh ke arahmu, dan menghilang begitu saja? Malam ini, kita akan membongkar kisah nyata yang paling angker, tentang kuburan Pantura Indramayu. Di jalur Pantura Indramayu, ada sebuah kuburan tua yang berdiri seakan menempel di pinggir jalan raya. Kuburan itu bentuknya sederhana, hanya deretan nisan tua yang cat putihnya sudah memudar dimakan waktu. Sebagian bahkan miring karena tanah yang makin lama makin turun. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya, menutupi sebagian batu nisan yang sudah tidak terbaca lagi tulisannya. Siang hari, kuburan itu mungkin terlihat biasa saja, meski tetap menyimpan kesan angker. Tapi begitu malam tiba, suasananya berubah drastis. Jalan raya Pantura yang biasanya ramai, perlahan mulai sepi. Hanya terdengar suara kendaraan besar yang sesekali lewat, meninggalkan suara mesin berat yang bergemuruh lalu menghilang di telan jarak. Kuburan itu seolah hidup di malam hari. Banyak warga sekitar yang sering cerita kalau mereka melihat sesuatu di sana. Sosok perempuan berbaju putih, berjalan pelan menyusuri tepi jalan raya. Rambutnya panjang, terurai menutupi wajahnya. Langkahnya lambat, nyaris tak terdengar, seakan kakinya tidak menapak tanah. Katanya, arwah itu sering muncul tiba-tiba, terutama saat malam semakin larut, di antara jam 12 sampai jam 3 dini hari. Orang-orang yang lewat sering dibuat kaget, karena penampakan itu biasanya muncul tanpa suara. Tiba-tiba saja sudah ada di tepi jalan. Beberapa sopir truk pernah cerita, saat mereka melintas dengan kecepatan sedang, mereka seperti melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Saat jarak sudah dekat, ternyata sosok itu adalah perempuan berbaju putih. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan tubuhnya terlihat samar-samar bercahaya di tengah gelapnya malam. Begitu truk sudah melewatinya, sopir itu melihat dari kaca spion, dan sosok itu justru sudah berada di tengah jalan. Berdiri diam seperti sedang memperhatikan kepergian mereka. Cerita seperti itu sudah sering terdengar. Bahkan banyak warga sekitar yang meyakini kalau kuburan itu memang bukan kuburan biasa. Mereka bilang, dulu kuburan itu sering dipakai untuk memakamkan korban kecelakaan di jalur Pantura. Zaman dulu, kalau ada korban yang meninggal di tempat dan tidak ada keluarga yang datang menjemput, jasadnya sering dikuburkan di sana sebagai pemakaman darurat. Lama-kelamaan, kuburan itu jadi penuh dengan nisan tanpa nama, hanya ditandai dengan batu seadanya. Karena itu, tempat itu dianggap angker, sebab arwah mereka dipercaya tidak tenang. Beberapa orang tua di kampung sekitar pernah bercerita, kalau di malam tertentu, terutama saat bulan purnama, sering terlihat cahaya kecil seperti lampu minyak yang menyala-nyala di antara nisan. Mereka menyebutnya api arwah atau cahaya gentayangan. Konon, itu adalah tanda bahwa arwah di sana sedang berkeliaran. Orang yang kebetulan lewat sering merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Angin malam yang seharusnya hangat di daerah pesisir, mendadak terasa dingin menusuk tulang. Ada juga cerita dari seorang bapak yang setiap hari melintas karena harus mengantar barang ke pasar. Dia bilang, setiap kali lewat kuburan itu malam-malam, ia selalu merasakan ada yang memperhatikan. Kadang dari arah dalam kuburan, terdengar suara langkah kaki di antara ilalang. Pernah sekali waktu, ia memberanikan diri menoleh ke arah suara itu, dan ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Di balik semak-semak, ada sosok perempuan duduk di atas nisan, kepalanya tertunduk, rambut panjangnya menutupi wajah, dan kain putih yang membungkus tubuhnya melambai-lambai diterpa angin. Ia kaget, hampir saja menjatuhkan barang bawaannya. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi berani menoleh ke kuburan itu kalau lewat malam-malam. Meski sudah banyak cerita seram yang beredar, masih ada saja orang yang penasaran. Anak-anak muda yang sering nongkrong atau pulang larut malam kadang sengaja berhenti di dekat situ, hanya untuk membuktikan cerita yang mereka dengar. Mereka awalnya tertawa-tawa, mencoba menantang rasa takut sendiri. Tapi seringkali, keberanian itu hilang seketika saat angin dingin tiba-tiba datang tanpa alasan, atau suara perempuan menangis lirih terdengar entah dari mana. Ada yang mengaku melihat bayangan putih melintas di balik pepohonan. Ada juga yang mendengar suara langkah kaki mengikuti mereka dari belakang. Kebanyakan dari mereka akhirnya lari terbirit-birit dan bersumpah tidak akan main-main lagi di sana. Suasana jalan Pantura memang mendukung munculnya cerita-cerita mistis itu. Jalannya panjang,
lurus, dan sering sepi di malam hari. Lampu jalan tidak semuanya menyala, sebagian redup bahkan mati total. Cahaya kendaraan yang lewat hanya sebentar menerangi jalan, lalu hilang lagi. Ditambah dengan suara serangga malam, angin laut yang kadang membawa bau amis, serta kabut tipis yang muncul di musim tertentu, membuat suasana makin menyeramkan. Bagi warga sekitar, kuburan itu sudah jadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tahu betul reputasinya yang angker. Karena itu, ada semacam aturan tak tertulis, kalau lewat situ malam-malam, jangan berisik, jangan sombong, dan jangan berkata kasar. Mereka percaya, kata-kata yang tidak sopan bisa memancing kemarahan penghuni gaib di sana. Pernah ada seorang pemuda yang mabuk, berteriak-teriak dan meledek kuburan itu. Tidak lama kemudian, motornya oleng sendiri, dan ia jatuh persis di depan kuburan. Untungnya ia selamat, tapi sejak itu ia sakit berhari-hari tanpa sebab yang jelas. Orang-orang bilang, itu adalah peringatan. Di sekitar kuburan juga ada warung kecil yang buka sampai larut malam. Pemilik warung sering melihat hal-hal aneh yang tidak bisa dijelaskan. Katanya, pernah ada seorang perempuan yang mampir membeli minum di warungnya. Perempuan itu diam saja, tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis sambil menunduk. Setelah membayar dengan uang yang terlihat basah seperti baru terkena air, perempuan itu pergi ke arah kuburan. Beberapa saat kemudian, Mbah Wiryo, si pemilik warung, baru sadar kalau uang yang tadi diberikan ternyata sudah berubah jadi daun kering. Cerita-cerita seperti itu yang membuat kuburan Pantura Indramayu ini semakin terkenal sebagai tempat angker. Orang-orang yang mendengar kisahnya biasanya merasa penasaran sekaligus takut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggapnya hanya cerita orang-orang tua. Tapi bagi mereka yang pernah merasakannya sendiri, cerita itu bukan sekadar dongeng. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa dilihat semua orang, tapi bisa dirasakan oleh siapa saja yang cukup peka. Malam semakin larut, jalanan semakin sepi, dan kuburan itu tetap berdiri di pinggir Pantura. Batu nisannya yang tua seakan menjadi saksi bisu semua kisah misteri yang terjadi. Sosok perempuan berbaju putih itu mungkin masih berjalan, menyusuri jalan raya yang panjang, mencari sesuatu yang tidak pernah bisa ia temukan. Dan siapapun yang lewat, entah sopir truk, pengendara motor, atau pejalan kaki, mungkin saja akan jadi saksi berikutnya dari penampakan itu. Pantura Indramayu di malam hari selalu punya cerita. Jalan yang panjang, lurus, dan seperti tidak ada habisnya itu, kadang membuat sopir truk merasa seperti terjebak di dunia lain. Lampu-lampu kendaraan jadi satu-satunya penerang, karena lampu jalan tidak semuanya berfungsi. Banyak bagian yang gelap gulita, hanya ada cahaya bulan samar-samar yang kadang tertutup awan. Para sopir yang sudah bertahun-tahun melintas di jalur itu tahu betul. Ada satu titik yang paling membuat mereka was-was, kuburan di tepi jalan. Meski mereka terlihat biasa saja, dalam hati mereka selalu menyimpan rasa waspada setiap kali mendekati lokasi itu. Mereka hafal benar jarak-jaraknya, letaknya, bahkan hawa dingin yang biasanya langsung terasa ketika kendaraan mulai mendekat. Salah satu sopir truk yang sering bercerita soal pengalaman mistis di jalur itu adalah Pak Dartu. Usianya sudah lewat 50, rambutnya mulai memutih, dan wajahnya penuh kerut tanda lelah dari puluhan tahun menjadi sopir. Ia bukan orang yang gampang takut, karena pekerjaannya menuntutnya harus berani, harus kuat, dan harus tahan dengan segala situasi. Tapi ketika ditanya soal kuburan Pantura, raut wajahnya langsung berubah serius. Ia pernah cerita, suatu malam, sekitar jam 2 pagi, ia membawa muatan beras dari Cirebon menuju Jakarta. Jalanan sepi, hanya sesekali berpapasan dengan bus malam. Ketika memasuki jalur dekat kuburan itu, ia merasa aneh. Lampu truk yang biasanya terang, tiba-tiba meredup seperti kekurangan listrik. Mesin pun terasa lebih berat, padahal tidak ada masalah apa-apa sebelumnya. Di depan, samar-samar ia melihat ada seseorang berjalan di pinggir jalan. Sosok itu terlihat kecil dari kejauhan, tapi makin lama makin jelas. Rambut panjangnya tergerai, pakaiannya putih lusuh, langkahnya pelan tapi pasti. Pak Darto sempat berpikir itu orang biasa, mungkin perempuan yang sedang berjalan pulang. Tapi rasa itu hilang ketika truknya semakin dekat. Perempuan itu tidak menoleh, tidak juga bergerak menyingkir dari jalan. Tubuhnya terlihat seperti melayang pelan, bukan benar-benar berjalan. Dan yang paling membuat bulu kuduk Pak Darto berdiri adalah, sosok itu terlihat samar,
seperti kabut yang berwujud manusia. Begitu jarak tinggal beberapa meter, tiba-tiba sosok itu hilang. Pak Darto kaget, tangannya refleks membanting setir sedikit ke kiri. Tapi ia sadar, jalan kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Namun, ketika ia melirik kaca spion, darahnya serasa berhenti mengalir. Sosok perempuan berbaju putih itu kini sudah berdiri di tengah jalan, menatap ke arah truk yang ia kendarai. Matanya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut. Tapi Pak Darto merasa seperti diperhatikan dengan sangat tajam. Ia buru-buru membaca doa, menambah kecepatan truk, dan tidak berani lagi melihat ke kaca spion. Sepanjang jalan setelah itu, hawa dingin seperti menempel di kulitnya. Sampai ia melewati beberapa kilometer, barulah lampu truknya kembali terang seperti biasa. Pak Darto bilang, itu bukan pertama kalinya ia melihat sesuatu di jalur itu. Beberapa kali ia mendengar suara aneh, seperti orang mengetuk kabin truk dari luar, padahal jelas-jelas tidak ada siapapun. Kadang juga tercium bau bunga melati yang sangat menyengat, muncul tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Bau itu biasanya jadi pertanda akan ada sesuatu yang aneh. Tidak hanya Pak Darto, sopir lain pun punya cerita serupa. Ada yang bilang pernah melihat perempuan menyeberang jalan lalu menghilang begitu saja. Ada juga yang bilang mendengar suara tangisan anak kecil, padahal lokasi itu jauh dari rumah penduduk. Bahkan ada yang mengaku pernah melihat seseorang melambaikan tangan meminta tumpangan. Begitu dihampiri, ternyata tidak ada siapapun. Cerita-cerita itu akhirnya menyebar di kalangan sopir truk. Mereka sering berbagi pengalaman ketika istirahat di warung pinggir jalan. Meski banyak yang menertawakan, sebenarnya dalam hati mereka semua merasa sama. Jalur Pantura Indramayu, terutama di dekat kuburan itu, memang punya sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang membuat perjalanan malam jadi lebih mencekam. Sebagian sopir bahkan punya kebiasaan khusus kalau lewat sana. Ada yang selalu membunyikan klakson pendek, ada yang membaca doa dengan suara lantang. Ada juga yang sengaja tidak menoleh ke arah kuburan sama sekali. Mereka percaya, semakin kita menantang atau penasaran, semakin besar kemungkinan diganggu. Namun, tetap saja ada kejadian yang tidak bisa dihindari. Pernah seorang sopir muda yang baru pertama kali melewati jalur itu, tidak tahu menahu soal cerita mistis yang beredar. Ia melintas dengan santai, sambil mendengarkan musik keras-keras. Tiba-tiba, ia merasa ada seseorang duduk di kursi penumpang sebelahnya. Ketika menoleh, ia melihat seorang perempuan berbaju putih duduk diam, menunduk, rambutnya menutupi wajah. Sopir itu menjerit, hampir saja kehilangan kendali. Ia segera memelankan truk, lalu berdoa dengan terbata-bata. Sosok itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan bau bunga yang menusuk hidung. Setelah itu, sopir muda itu tidak berani lagi bawa truk malam-malam sendirian. Semua cerita itu membuat reputasi kuburan Pantura semakin menguat. Bagi para sopir, itu sudah jadi rahasia umum. Mereka yang berpengalaman selalu memberitahu sopir baru, kalau lewat sana, jangan macam-macam, jangan sombong, dan jangan berani menantang. Karena sekali saja melihat sosok itu, rasa takutnya akan terus terbawa dalam perjalanan panjang, bahkan sampai bertahun-tahun kemudian. Tidak hanya sopir truk atau bus malam yang punya cerita tentang kuburan Pantura Indramayu. Warga sekitar pun sudah lama hidup berdampingan dengan suasana mistis di jalan itu. Mereka yang tinggal di kampung kecil tak jauh dari kuburan itu hafal betul bagaimana seramnya suasana setiap malam. Meski sudah terbiasa, tetap saja rasa takut selalu menyelinap ketika harus melewati jalan itu sendirian. Ada seorang ibu bernama Bu Siti, penjual sayur yang sering berangkat ke pasar subuh-subuh. Untuk sampai ke pasar, ia harus melewati jalur Pantura itu sekitar jam 3 pagi. Kata Bu Siti, hampir setiap kali melewati kuburan itu, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Angin pagi yang harusnya segar, terasa menusuk sampai ke tulang. Pernah suatu kali, ia mendengar suara seperti orang menangis pelan dari arah kuburan. Awalnya ia kira hanya perasaan, tapi suara itu semakin jelas, seperti suara seorang perempuan yang sedang meratap. Suara itu terdengar sayup-sayup, kadang menghilang, lalu muncul lagi. Bu Siti mengaku tidak berani menoleh, meski rasa penasarannya besar. Ia hanya terus berjalan sambil membaca doa. Sesampainya di pasar, tubuhnya masih gemetar, seolah apa yang ia dengar benar-benar nyata. Sejak itu, Bu Siti selalu berangkat bersama tetangganya kalau harus melewati jalur itu.
Ia tidak sanggup lagi berjalan sendirian. Cerita lain datang dari sekelompok anak muda yang sering nongkrong di warung dekat lokasi kuburan. Namanya anak muda. Rasa penasaran dan keberanian mereka sering mengalahkan rasa takut. Malam itu, sekitar jam 11, mereka duduk sambil bercanda, minum kopi, dan tertawa keras-keras. Salah satu dari mereka nyeletuk, "Ah, masa iya sih ada hantu? Kalau benar ada, muncul dong sekarang." Semua teman-temannya tertawa. Mereka tidak sadar kalau ucapannya dianggap lancang. Tidak lama kemudian, angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Padahal malam itu tidak ada tanda-tanda hujan. Suara serangga yang biasanya ramai mendadak hilang, digantikan dengan keheningan yang menekan. Dari arah kuburan, terdengar suara langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan menyeret kakinya. Awalnya mereka masih mencoba menganggap itu suara biasa. Tapi makin lama, suara itu terdengar semakin dekat. Salah satu dari mereka yang duduk paling pinggir tiba-tiba pucat, matanya membelalak menatap ke arah jalan. Ia melihat bayangan putih berjalan pelan, rambutnya panjang menutupi wajah. Bayangan itu tidak jelas, seperti kabut, tapi bentuk tubuhnya sangat mirip dengan sosok perempuan. Anak-anak muda itu sontak panik. Gelas kopi berhamburan, kursi terbalik, dan mereka semua lari tanpa sempat menoleh lagi. Warung itu mendadak sepi, hanya tinggal suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Sejak kejadian itu, anak-anak muda di kampung itu jarang lagi berani nongkrong terlalu malam di sekitar kuburan. Bukan hanya orang dewasa atau anak muda, anak-anak kecil pun sering mengalami hal aneh. Beberapa kali ada cerita anak-anak yang berjalan pulang dari rumah temannya saat malam, tiba-tiba melihat seorang mbak-mbak berdiri di pinggir jalan. Mbak itu hanya tersenyum sambil melambai tangan. Anak-anak kecil itu yang polos malah menyangka itu orang baik. Tapi ketika mereka menghampiri, sosok itu menghilang begitu saja. Anak-anak itu pulang sambil menangis, menceritakan kepada orang tua mereka. Para orang tua lalu semakin ketat menjaga anak-anak agar tidak keluar malam. Mereka tahu, jalur Pantura itu bukan sembarang tempat. Ada sesuatu yang bersemayam di sana, dan tidak semua orang bisa kuat menghadapinya. Di desa sekitar kuburan juga ada kepercayaan turun-temurun. Orang-orang percaya, jika mendengar suara orang memanggil nama kita dari arah kuburan pada malam hari, jangan sekali-kali menjawab. Sebab konon, itu adalah cara makhluk halus untuk mengelabui manusia. Kalau sampai menjawab, arwah penasaran itu bisa mengikuti sampai ke rumah. Cerita semacam itu membuat warga semakin berhati-hati. Ada bapak-bapak yang bekerja sebagai nelayan, sering pulang larut malam setelah selesai memperbaiki perahu di tepi pantai. Ia mengaku pernah melihat cahaya kecil seperti lentera bergerak di antara nisan. Awalnya ia kira ada orang yang sedang mencari sesuatu. Tapi makin diperhatikan, cahaya itu bergerak tanpa ada orang yang memegangnya. Ia buru-buru mempercepat langkah, dan sejak itu selalu membawa teman kalau harus lewat jalur itu tengah malam. Ada juga seorang kakek yang setiap malam menjaga kebun semangka di dekat jalur itu. Suatu malam, ia melihat dari kejauhan seorang perempuan berjalan dengan langkah pelan, menuju arah kebun. Kakek itu mengira itu anak gadis desa yang tersesat. Ia pun mencoba menyapanya. "Mau kemana, Enduk?" Tapi perempuan itu tidak menjawab, hanya terus berjalan. Semakin lama, tubuhnya semakin samar hingga akhirnya menghilang begitu saja. Kakek itu tidak pernah lupa kejadian tersebut. Katanya, tubuhnya langsung lemas, kakinya gemetar, dan ia hampir jatuh terduduk. Malam itu, ia memilih pulang dan meninggalkan kebun begitu saja. Sejak saat itu, ia jarang lagi berani berjaga sendirian. Semua pengalaman warga itu semakin memperkuat anggapan bahwa kuburan Pantura Indramayu memang benar-benar angker. Ada arwah-arwah penasaran yang tidak pernah tenang, berkeliaran di malam hari, menampakkan diri kepada siapa saja yang kebetulan lewat. Dan bagi warga, meski sudah terbiasa mendengar cerita itu, tetap saja rasa takut tidak pernah hilang. Hingga kini, kalau ada warga yang harus melewati jalur itu malam-malam, mereka selalu berpesan pada diri sendiri, jangan menoleh ke arah kuburan, jangan berkata apa-apa, cukup lewat dengan tenang sambil berdoa. Karena siapapun yang berani menantang, biasanya akan menyesal. Cerita tentang kuburan Pantura Indramayu bukan hanya dialami sopir truk atau warga sekitar saja. Banyak pengendara motor yang melintas malam-malam di jalur itu juga punya kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Motor memang kendaraan yang paling rawan di jalur sepi. Tidak ada dinding kabin seperti mobil atau truk yang bisa memberi rasa aman.
Hanya angin malam yang menghantam wajah dan suara mesin motor yang menemani perjalanan. Di tengah gelapnya jalan, setiap bayangan pohon atau suara kecil bisa membuat jantung berdetak lebih cepat. Salah satu kisah paling sering diceritakan warga adalah pengalaman seorang pemuda bernama Andi. Ia bekerja di sebuah pabrik di daerah Indramayu dan sering pulang larut malam karena harus lembur. Jalur yang ia lewati setiap hari ya tentu saja Pantura, dan ia sudah terbiasa dengan suasana gelapnya. Namun malam itu, pengalaman yang ia alami membuatnya trauma bertahun-tahun. Malam itu sekitar jam 1 dini hari, jalanan sepi, hanya sesekali ada truk besar melintas. Lampu motornya yang kecil berusaha menerangi jalan di depannya, tapi tetap saja gelap mendominasi. Ketika mendekati area kuburan di tepi jalan, tiba-tiba mesin motornya mendadak mati. Andi kaget, ia coba starter berkali-kali, tapi mesin tidak mau hidup. Keringat dingin mulai mengucur dari pelipisnya. Di tengah jalan gelap seperti itu, berhenti sendirian jelas bukan hal yang menyenangkan. Hawa di sekitarnya mendadak berubah. Angin berhenti berhembus, suara jangkrik hilang, dan udara terasa berat, seakan ada sesuatu yang menekan. Ketika ia berusaha lagi menyalakan motor, ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada suara langkah kaki di belakangnya. Pelan, menyeret, tapi jelas terdengar. Andi menoleh cepat. Lampu motornya yang masih menyala samar-samar hanya memperlihatkan jalan kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikannya, lalu kembali fokus ke motornya. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di belakangnya. Andi gemetar. Dengan tangan bergetar, ia menoleh sekali lagi. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan berbaju putih lusuh berjalan melewatinya. Rambutnya panjang menutupi wajah, langkahnya sangat pelan seolah tanpa suara. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah Andi, hanya berjalan lurus melewati motor yang berhenti di pinggir jalan. Tubuhnya terlihat samar, seperti berlapis kabut tipis, tapi jelas bahwa itu bukan manusia biasa. Andi terpaku, tidak bisa bergerak, hanya bisa memandang punggung sosok itu yang perlahan menjauh. Ketika perempuan itu sudah beberapa meter di depannya, Andi buru-buru membaca doa dalam hati. Tiba-tiba saja, entah bagaimana, motor yang tadinya mati langsung menyala dengan sekali starter. Andi tidak berpikir panjang, ia langsung tancap gas secepat mungkin, meninggalkan lokasi itu tanpa berani menoleh lagi. Sesampainya di rumah, ia masih gemetar. Keluarganya heran melihat wajahnya pucat dan tubuhnya basah oleh keringat. Ia hanya bisa berkata pelan, "Aku ketemu yang itu." Sejak malam itu, Andi selalu berusaha pulang lebih cepat, atau setidaknya tidak berani lagi melewati jalur itu sendirian di tengah malam. Tapi bukan hanya Andi yang mengalami hal menyeramkan. Seorang bapak bernama Harun, pengendara ojek yang sering menjemput penumpang malam, juga punya cerita. Malam itu ia sedang menunggu penumpang di dekat pasar. Seorang perempuan datang menghampirinya, mengenakan pakaian putih panjang, wajahnya tertutup kerudung tipis. Ia meminta diantar ke sebuah desa yang arah jalannya melewati kuburan Pantura. Pak Harun tidak curiga, ia pun mengantar penumpang itu. Sepanjang perjalanan, perempuan itu tidak bicara sepatah kata pun. Tubuhnya sangat dingin, bahkan Pak Harun bisa merasakannya meski perempuan itu duduk di belakang. Ketika mereka melewati area kuburan, motor Pak Harun tiba-tiba terasa sangat berat, seperti membawa beban 3 kali lipat. Ia menoleh sedikit ke spion, dan hampir saja menjerit. Perempuan itu sudah tidak duduk seperti biasa. Tubuhnya sedikit membungkuk, wajahnya menempel di dekat telinga Pak Harun, rambut panjangnya berantakan menutupi spion. Nafas dingin terasa di lehernya. Pak Harun panik, ia mempercepat motornya. Tapi semakin cepat ia melaju, motor terasa semakin berat. Ketika akhirnya ia sampai di ujung jalan, tepat sebelum belokan keluar dari area kuburan, tiba-tiba motor kembali ringan. Pak Harun menoleh ke belakang, dan kursi penumpang sudah kosong. Tidak ada siapapun. Ia berhenti sebentar, tubuhnya gemetar, lalu memacu motornya pulang. Setelah kejadian itu, ia sempat sakit selama beberapa hari. Seakan tubuhnya disedot habis tenaganya. Ada pula cerita dari seorang anak muda bernama Yudi. Ia suka nongkrong malam-malam, dan pulang larut dengan motornya. Malam itu ia lewat jalur kuburan sambil menyalakan musik keras-keras di ponselnya. Ia berusaha menutupi rasa takut dengan suara musik. Tapi tiba-tiba, musiknya mati sendiri. Layar ponsel gelap,
padahal baterainya masih penuh. Di tengah hening yang mencekam itu, ia mendengar suara tawa lirih seorang perempuan. Tawa itu terdengar di telinganya, padahal ia sendirian. Yudi langsung ngebut sekencang-kencangnya, tapi semakin kencang ia melaju, suara tawa itu makin jelas, seolah menempel di punggungnya. Baru setelah ia melewati beberapa kilometer dari kuburan, suara itu hilang, dan ponselnya kembali menyala seperti semula. Semua pengalaman pengendara motor itu semakin membuat jalur Pantura dianggap berbahaya. Bukan hanya karena rawan kecelakaan, tapi juga karena gangguan gaib. Warga percaya, arwah yang sering menampakkan diri di sana adalah korban kecelakaan yang dimakamkan di kuburan itu. Mereka masih penasaran, masih belum tenang, dan kadang muncul untuk mengganggu orang yang lewat. Bagi para pengendara motor, melewati jalur itu di malam hari berarti harus siap mental. Ada yang membawa jimat, ada yang membaca doa dengan suara keras. Ada pula yang memilih memutar arah meski harus lebih jauh. Karena mereka tahu, sekali saja melihat sosok itu, rasa takutnya akan terbawa sampai ke rumah. Dan cerita-cerita itu tidak pernah berhenti. Dari tahun ke tahun, selalu saja ada pengalaman baru yang menambah panjang daftar kisah seram di kuburan Pantura Indramayu. Semua cerita yang beredar tentang kuburan Pantura Indramayu selalu punya satu benang merah yang sama. Sosok perempuan berbaju putih. Entah muncul di pinggir jalan, berjalan pelan di tepi kuburan, atau bahkan ikut menumpang di motor orang yang lewat. Wujudnya selalu sama. Tubuh tinggi kurus, baju putih lusuh yang panjang sampai menutupi kaki, dan rambut hitam panjang yang terurai menutupi wajahnya. Warga sekitar sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok perempuan itu? Dari mana asalnya? Apakah ia memang penghuni lama kuburan di pinggir jalan itu? Atau arwah orang yang meninggal karena kecelakaan di jalur Pantura? Ada banyak versi cerita yang berkembang di masyarakat. Versi pertama mengatakan, perempuan itu dulunya adalah seorang pedagang kecil yang sering menyeberang jalan di area itu. Malam itu, ia hendak pulang membawa dagangan yang tidak habis terjual. Jalanan sepi, hanya ada beberapa kendaraan besar yang melintas. Saat ia menyeberang, tiba-tiba sebuah truk melaju kencang tanpa sempat mengerem. Tubuh perempuan itu terpental cukup jauh, dan ia meninggal di tempat dengan kondisi mengenaskan. Karena keluarganya tinggal tidak jauh dari situ, akhirnya jasadnya dimakamkan di kuburan pinggir jalan yang sekarang dikenal angker itu. Versi lain menyebutkan, perempuan itu adalah korban tabrak lari. Tidak ada yang tahu namanya, tidak ada yang mengenali jasadnya saat ditemukan. Waktu itu, polisi hanya bisa menguburkannya di tanah kosong di pinggir jalan. Karena tidak ada yang mengurus dengan benar, arwahnya dipercaya tidak pernah tenang. Namun ada juga versi ketiga, yang lebih menyeramkan. Katanya, perempuan itu bukan korban kecelakaan, melainkan arwah lama yang sudah menghuni tempat itu jauh sebelum jalur Pantura seramai sekarang. Konon, di masa dulu, tanah di tepi jalan itu sering dijadikan tempat pembuangan mayat korban perampokan. Salah satunya adalah seorang perempuan yang dibunuh secara keji, lalu dikubur seadanya. Arwahnya kemudian gentayangan, menampakkan diri sebagai tanda ketidakadilan yang menimpa dirinya. Apapun versinya, semua sepakat kalau sosok perempuan berbaju putih itu bukan sekadar cerita karangan. Terlalu banyak orang yang mengaku pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seorang tetua kampung pernah bercerita, ada kebiasaan aneh dari sosok itu. Ia sering muncul sekitar pukul 2 atau 3 dini hari. Kadang berjalan pelan di pinggir jalan, kadang berdiri mematung di dekat nisan. Tapi yang paling menyeramkan adalah ketika ia tiba-tiba muncul di tengah jalan, tepat di depan kendaraan yang melintas. Banyak sopir dan pengendara yang kaget melihat sosok perempuan berdiri diam di tengah jalan. Mereka menginjak rem mendadak. Ada yang berhasil berhenti, ada pula yang celaka karena tidak sempat menghindar. Aneh ya, ketika dicek, sosok itu selalu menghilang begitu saja, lenyap tanpa jejak. Beberapa orang percaya, itulah sebabnya kenapa jalur Pantura di sekitar kuburan itu sering jadi titik rawan kecelakaan. Mereka yakin arwah itu sengaja menampakkan diri untuk menakuti atau bahkan menarik korban baru. Selain wujudnya, ada satu lagi hal yang sering bikin merinding, suara tangis. Warga sekitar beberapa kali mendengar tangisan perempuan di malam hari, pelan tapi panjang, seperti orang yang sedang menahan sakit atau kesedihan. Suara itu biasanya terdengar dari arah kuburan, lalu pelan-pelan berpindah ke jalan raya. Kadang suara itu terdengar jelas di telinga orang yang lewat. Padahal saat mereka menoleh,
tidak ada siapa-siapa. Suara tangis itu sering bikin orang-orang yang melintas jadi panik. Ada yang langsung memacu kendaraan lebih cepat, ada juga yang memilih berhenti dan membaca doa dengan gemetar. Konon, kalau kita berani berhenti dan mencoba mencari sumber tangisan itu, kemungkinan besar kita akan melihat wujud sosok perempuan itu dari dekat. Salah satu cerita paling terkenal datang dari seorang sopir bus malam. Ia bercerita, sekitar jam 3 dini hari, ia sedang mengemudikan bus yang penumpangnya tinggal beberapa orang saja. Saat melewati area kuburan, ia mendengar suara tangisan lirih dari bangku belakang. Sopir itu mengira ada penumpang yang sedang menangis, mungkin karena lelah atau punya masalah pribadi. Namun saat ia menoleh lewat kaca spion, darahnya langsung berdesir. Di bangku belakang, duduk seorang perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Tidak ada penumpang lain yang menyadarinya, hanya ia yang bisa melihat. Begitu bus melewati ujung jalan, perempuan itu menghilang seolah tak pernah ada. Sopir itu syok, dan sejak malam itu, ia selalu menolak untuk mengambil rute lewat kuburan Pantura saat jam-jam sepi. Kisah-kisah seperti ini terus beredar, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Sosok perempuan itu sudah jadi semacam legenda lokal. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama. Tapi yang paling sering terdengar adalah Mbak Kyu Kuburan Pantura. Nama itu lahir karena penampakannya selalu sama. Seorang perempuan muda dengan pakaian putih lusuh, seolah masih mencari sesuatu yang hilang. Sebagian orang percaya, sosok itu menampakkan diri bukan sekadar untuk menakuti, tapi karena ia ingin dilihat, ingin diingat, seakan masih menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Namun ada juga yang beranggapan, ia sudah menjadi arwah penasaran yang ingin menambah teman dengan cara menjerumuskan orang ke dalam kecelakaan. Misteri itu tidak pernah benar-benar terjawab. Bahkan orang pintar atau ustaz yang pernah mencoba membersihkan area itu pun mengaku tidak sanggup. Beberapa kali ada usaha mengadakan doa bersama di kuburan, tapi tetap saja penampakan terus terjadi. Pada akhirnya, misteri sosok perempuan berbaju putih itu tetap menggantung. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya dia, dari mana asalnya, dan apa yang sebenarnya ia cari dengan berjalan menyusuri jalan raya malam-malam. Yang jelas, semakin banyak orang yang lewat, semakin banyak pula yang punya cerita tentang bertemu dengannya. Dan itulah yang membuat kuburan Pantura Indramayu sampai sekarang dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di jalur Pantura. Malam itu suasana di jalur Pantura Indramayu terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu jalan yang biasanya redup, kini sebagian mati. Udara malam begitu pengap, seolah menahan sesuatu yang tidak kasat mata. Angin tidak berhembus, pohon-pohon di pinggir jalan berdiri kaku seperti patung. Dan suara jangkrik pun hilang entah kemana. Beberapa warga yang rumahnya tidak jauh dari kuburan itu bercerita, malam itu memang ada firasat aneh. Kucing peliharaan mereka tiba-tiba mengeong keras ke arah jalan. Ayam jago berkokok meski belum subuh, bahkan bayi-bayi menangis bersahut-sahutan. Orang-orang tua di kampung langsung tahu, itu tanda ada sesuatu yang sedang lewat. Di jalur itu, seorang sopir truk bernama Raka sedang melaju sendirian. Ia membawa muatan beras dari Cirebon menuju Jakarta. Sudah biasa ia lewat jalur Pantura malam-malam. Tapi kali ini entah kenapa dadanya terasa sesak. Raka menyalakan radio di kabin untuk mengusir sepi. Lagu dangdut yang ceria mengalun, tapi hanya bertahan sebentar. Tiba-tiba radio mengeluarkan suara berisik seperti gangguan sinyal. Suara itu disusul bisikan samar, seperti suara perempuan yang sedang menangis. Raka buru-buru mematikan radio, tapi suara tangis itu masih terdengar. Jelas sekali, seakan berasal dari kursi kosong di sebelahnya. Dengan tangan gemetar, Raka menoleh ke kiri. Dan di sanalah ia melihatnya seorang perempuan berbaju putih lusuh duduk tenang di kursi penumpang, rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya pucat, seperti tidak menyentuh tanah. Raka terkejut, hampir saja truknya keluar jalur. Ia buru-buru membaca doa dalam hati, lalu mencoba fokus ke jalan. Tapi makin ia berusaha mengabaikan, makin terasa hawa dingin menusuk dari arah sosok itu. Nafasnya berat, tangannya dingin, dan matanya mulai berkunang-kunang. Ketika truknya mendekati area kuburan, sosok itu tiba-tiba hilang. Raka menghela nafas lega, mengira semua sudah selesai. Namun baru beberapa meter melewati kuburan, ia dikejutkan lagi. Tepat di depan truk, berdiri sosok perempuan yang sama, mematung dengan kepala menunduk. Raka menginjak rem sekuat tenaga. Ban truk berdecit keras, muatan di belakang hampir bergeser.
Jantungnya serasa copot. Saat ia membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Hanya jalan kosong yang terbentang di depan. Raka akhirnya berhenti di pinggir jalan, tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi bajunya. Malam itu ia memutuskan tidak melanjutkan perjalanan. Ia memilih tidur di kabin truk meski ketakutan, daripada harus menghadapi hal yang lebih parah di jalan. Tapi tidak hanya Raka yang mengalami malam penuh teror itu. Di waktu yang hampir sama, seorang pemuda bernama Fadil yang baru pulang dari acara hajatan juga lewat jalur itu dengan motornya. Ia sudah diingatkan temannya untuk jangan lewat jalur kuburan, tapi karena buru-buru ingin cepat sampai rumah, ia tetap nekat. Begitu sampai di dekat kuburan, motor Fadil terasa berat, seperti ada orang lain yang ikut naik di belakang. Ia tidak berani menoleh, tapi bulu kuduknya berdiri. Pelan-pelan, ia mendengar suara helaan nafas panjang di telinganya. Deg, jantung Fadil hampir berhenti. Ia sadar, ada sesuatu yang duduk di belakangnya. Dengan suara terbata, ia membaca doa sambil memacu motornya lebih cepat. Namun semakin cepat ia melaju, motor justru makin berat, seperti ada beban tambahan yang menekan ban ke tanah. Ketika ia memberanikan diri melirik spion, Fadil langsung menjerit. Di spionnya, terlihat jelas seorang perempuan berambut panjang duduk membonceng. Wajahnya pucat dengan mata merah menyala menatap ke arahnya. Fadil hampir jatuh dari motornya karena panik. Ia buru-buru menutup spion dengan tangannya sambil tetap memacu motor sekencang-kencangnya. Setelah melewati beberapa kilometer, motor tiba-tiba kembali ringan. Saat ia berhenti untuk menoleh, kursi belakang kosong. Tidak ada siapapun. Fadil sampai rumah dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat pasi. Orang tuanya bingung melihat kondisi anaknya. Tapi Fadil hanya bisa berkata, "Dia tadi ikut aku," sambil menangis. Malam itu memang bukan malam biasa. Banyak orang lain yang mengaku mendengar suara aneh dari arah kuburan. Ada suara perempuan menangis, ada suara tertawa lirih, bahkan ada yang mendengar teriakan minta tolong. Semua suara itu terdengar jelas. Tapi saat dicari sumbernya, tidak ada apa-apa. Beberapa warga yang nekat keluar rumah mengaku melihat bayangan putih bergerak di jalan. Sosok itu berjalan pelan, lalu menghilang di balik nisan kuburan. Satu keluarga bahkan bercerita, mereka melihat bayangan putih itu lewat di depan rumahnya. Padahal rumah mereka cukup jauh dari kuburan. Sejak malam penuh teror itu, cerita tentang kuburan Pantura semakin ramai dibicarakan. Orang-orang tidak berani lagi lewat jalur itu sendirian, apalagi di atas jam 2 malam. Sopir-sopir truk saling mengingatkan lewat radio komunikasi untuk berhati-hati kalau melintas. Malam itu menjadi bukti kalau sosok perempuan berbaju putih itu bukan sekadar cerita lama. Ia nyata, ia masih ada, dan ia masih menampakkan diri pada siapa saja yang melintas. Cerita tentang kuburan Pantura Indramayu sudah begitu melegenda. Dari sopir truk, pengendara motor, warga sekitar, sampai orang-orang yang hanya sekadar lewat. Semuanya punya kisah sendiri yang bikin bulu kuduk berdiri. Semuanya hampir selalu berhubungan dengan satu sosok yang sama, perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Namun, hingga sekarang, tidak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya perempuan itu. Apakah dia korban kecelakaan yang dimakamkan di tepi jalan tanpa upacara layak? Ataukah arwah lama yang memang sudah menghuni tanah itu jauh sebelum jalur Pantura ramai dilalui kendaraan? Tidak ada jawaban yang jelas. Beberapa orang pintar pernah mencoba membersihkan lokasi itu. Ada yang datang dengan membaca doa, ada yang membawa sesajen, ada pula yang mencoba menancapkan kayu tertentu sebagai penangkal. Namun anehnya, penampakan dan gangguan gaib tetap saja terjadi. Seolah-olah, sosok itu tidak bisa diusir. Ia sudah menyatu dengan jalanan, dengan kuburan, dengan tanah yang basah oleh darah dan air mata. Warga sekitar sudah terbiasa dengan cerita-cerita menyeramkan itu. Bagi mereka, sosok perempuan putih itu bukan sekadar legenda, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka bahkan sudah punya cara sendiri untuk menghadapi rasa takut saat harus melintas di jalur itu. Ada yang selalu menyalakan lampu jauh, ada yang membaca doa keras-keras sepanjang jalan. Ada juga yang memilih menunggu subuh baru berani lewat. Namun ada satu hal yang sampai sekarang membuat banyak orang bergidik, sosok itu tidak pernah benar-benar hilang. Justru semakin sering disebut-sebut, semakin sering pula ia muncul. Beberapa tahun lalu, ada seorang vlogger yang mencoba membuat konten uji nyali di jalur itu. Dengan kamera yang selalu menyala, ia merekam perjalanannya melewati kuburan Pantura tengah malam.
Awalnya tidak ada apa-apa, hanya jalan gelap dan suara motor yang ia kendarai. Tapi ketika sampai di area kuburan, kameranya merekam sesuatu yang tidak ia lihat langsung. Di rekaman itu terlihat samar-samar bayangan putih berdiri di tepi jalan, tepat di depan nisan. Bayangan itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang. Vlogger itu baru menyadarinya saat menonton ulang videonya di rumah. Sampai sekarang, video itu masih beredar di internet dan sering jadi bahan perdebatan. Ada yang bilang itu hanya efek kamera. Ada pula yang yakin itu bukti nyata kalau arwah itu memang ada. Cerita demi cerita terus menumpuk. Semakin lama, semakin banyak orang yang penasaran, tapi juga semakin banyak yang takut. Ada yang bilang kalau terlalu sering membicarakan sosok itu, ia akan muncul dalam mimpi. Ada pula yang percaya kalau kita benar-benar berniat untuk melihatnya, maka ia akan menampakkan diri, entah lewat bayangan, suara, atau bahkan hadir langsung di hadapan kita. Yang jelas, sampai detik ini, kuburan Pantura Indramayu tetap jadi salah satu tempat paling angker di jalur Pantura. Jalan itu tetap dilalui ribuan kendaraan setiap harinya, tapi setiap kali malam tiba, selalu ada perasaan mencekam yang menyelimuti area itu. Mungkin sosok perempuan itu masih menunggu sesuatu. Mungkin ia masih mencari orang yang pernah melukai atau menelantarkannya. Atau mungkin ia hanya ingin ditemani, agar tidak merasa sendirian di tengah gelap dan bisingnya jalan raya. Tidak ada yang tahu. Namun satu hal yang pasti, jika suatu malam kau harus melewati jalur Pantura Indramayu dan kebetulan melintas di dekat kuburan itu, jangan pernah menoleh terlalu lama. Jangan berhenti, jangan menantang, dan jangan mencoba memanggil. Karena siapa tahu, sosok perempuan